Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan akhirnya kita melihat market mulai kembali bergerak, volumenya mulai naik lagi, dan kita start untuk merangkak naik ke atas. Dan kira-kira apa yang sedang terjadi dan ekspektasinya berapa hari ke depan seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Namun sebelum itu tentunya kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,92 triliun dolar atau naik sekitar 3,99%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.294, Ethereum 3.014 dolar, BNB 406 dolar, XRP 0,85, Terra Luna 95 dolar, Cardano 0,93, Solana 91 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 88,87 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan top performernya adalah XRP dengan kenaikan hampir 7% ya, 6,98 ke 0,85 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini menurut saya adalah sebuah berita yang cukup mengejutkan, dan ini dari negara tetangga kita, Malaysia, di mana mereka sekarang udah membuat sebuah wacana untuk menjadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di negara mereka atau legal tender. Dan ini disebutkan oleh Menteri Komunikasinya Malaysia. Disebutkan di sini, Malaysia Communication Ministry has proposed to the government that cryptocurrencies such as Bitcoin be adopted as legal transfer. Jadi si Menteri Komunikasinya udah mengajukan ke pemerintah gitu untuk menjadikan cryptocurrency seperti contohnya Bitcoin untuk dijadikan alat pembayaran yang legal di negara mereka. Yang menurut saya adalah sangat menarik ya untuk kita pantau. Saya juga cukup excited gitu ya apabila memang ini benar-benar terjadi, karena saya pribadi penasaran gitu gimana sih rasanya kalau kita membelanjakan cryptocurrency kita di negara luar gitu kan. Kita nggak perlu bawa kartu kredit, nggak perlu bawa ringgit, kita cukup bawa wallet Bitcoin kita atau wallet crypto kita, kemudian kita bisa bertransaksi di mana-mana. Itu kan bakalan sangat praktis gitu kan, dan ya bakalan sangat exciting lah bagi kita sebagai investor cryptocurrency. Karena toh pada intinya kenapa disebut cryptocurrency ya kan, ada currency-nya alias mata uang. Ya memang dari awal ditujukan untuk alat pembayaran gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Dan menurut kalian apakah ini gebrakan yang baik bagi Malaysia ataukah ini hanya sekedar ikut-ikutan hype gitu? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya juga penasaran sebenarnya kapan nih kira-kira negara kita tercinta Indonesia itu bakalan membuat pemikiran seperti ini, atau ya at least membicarakan lah gitu. Kira-kira apakah ada rencana untuk menjadikan cryptocurrency sebagai pembayaran yang legal di negara kita? Itu juga bakalan sangat menarik gitu ya, karena ujung-ujungnya berarti kita sebagai investor kripto yang bakalan diuntungkan gitu. Karena kalau misalnya di mana-mana cryptocurrency sudah dijadikan pembayaran yang legal, otomatis semakin banyak investor yang akan masuk untuk membeli cryptocurrency-nya untuk dijadikan alat pembayaran. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan SEC pushes decision on wisdom trees and one reverse application for spot Bitcoin ETF. Jadi lagi-lagi ya, si SEC ini berulah guys. Jadi sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk membuka Bitcoin spot ETF. Oke. Namun kemarin kita udah mendapatkan beberapa penolakan, dan kali ini ada dua lagi dari Wisdom Tree, pengajuan dari Wisdom Tree dan One Reverse. Application-nya itu ditunda lagi keputusannya. Jadi yang harusnya keputusannya ada di bulan ini, lagi-lagi ditunda, dan nanti baru akan dikasih keputusannya di tanggal 15 Mei dan Juni tanggal 2. Dan 15 Mei-nya itu untuk yang Wisdom Tree, sedangkan yang One Reverse-nya itu tanggal 2 Juni. Yang tentunya ya ini bertele-tele gitu guys ya. SEC ini dari kemarin sepertinya sangat nggak pengen gitu untuk approve Bitcoin ETF-nya secepat mungkin. Mereka hanya menunda-nunda gitu ya, dengan alasan apapun. Saya nggak ngerti juga apa alasannya. Dan kalau misalnya nih guys, salah satu dari kedua
spot Bitcoin ETF ini nanti di approve, maka menurut saya ini adalah sebuah katalis yang sangat besar dan bisa membuat Bitcoin harganya kembali meroket ke atas. Oke, jadi ini bisa menjadi pemicu yang sangat besar apabila nanti kita mendapati Bitcoin spot ETF itu nanti di approve. Yang sampai sekarang belum ada satupun yang di approve, khususnya di Amerika Serikat ya. Di negara-negara lain udah ada nih, seperti di Kanada itu udah ada Bitcoin spot ETF-nya. Cuman di Amerika sekarang belum ada. Orang-orang yang pengen membuka Bitcoin ETF-nya itu udah banyak gitu ya. Yang ngajukan untuk buka itu udah banyak. Cuman SEC-nya ini yang masih kayak ogah-ogahan gitu, alias mereka masih menunda-nunda keputusannya, dan yang kemarin juga ada sempat beberapa yang di reject gitu ya dengan alasan apapun lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti di tanggal 15 Mei dan juga 2 Juni kita akan mendapatkan at least salah satu ya di approve, dan itu bisa menjadi pemicu atau trigger utama Bitcoin kembali mendapatkan bull market yang berikutnya gitu ya. Dan yang terakhir ini dari Saman, tentunya ini data on-chain juga, balance on exchanges atau supply on exchanges. Kalau misalnya kalian perhatikan, dalam sebulanan, 1-2 bulan terakhir ini, kita melihat pergerakan balance on exchanges itu yang sangat ekstrim, guys. Alias, kalau misalnya kalian perhatikan, penurunannya itu dari awal tahun kemarin hingga sekarang, itu mencapai 1,68%. Dan ini penurunannya sangat tajam gitu, guys. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan yang terjadi di beberapa bulan sebelumnya, itu walaupun terjadi penurunan, tapi ya penurunannya tidak setajam yang terjadi sekarang gitu. Ini menunjukkan bahwa sampai sekarang juga kita masih dalam tahap akumulasi, guys. Oke, sekali lagi kita dalam tahap akumulasi. Semua data yang saya tunjukkan ke kalian itu tidak ada biasnya, guys. Semuanya fakta. Ini adalah data on-chain, tidak bisa saya ubah. Itu ya, saya hanya melaporkan ke kalian aja, saya hanya memberitakan saja bahwa yang terjadi di belakang layar secara data on-chain adalah seperti ini. Bahwa kita dari hari ke hari, beberapa bulan belakangan ini mendapatkan balance on exchange itu menurun secara drastis. Alias akumulasi yang terjadi di belakang layar itu sangat masif gitu, guys. Cuma memang belum tercermin di harga. Kenapa? Karena kebanyakan para paus, sekali lagi kalau membeli itu guys, nggak langsung lewat exchange. Kalau mereka langsung beli di order book exchanges, harganya bakalan tiba-tiba meroket naik ke atas. Karena mereka kan belinya nggak sedikit gitu, banyak. Karena itu, supaya harganya nggak tiba-tiba melonjak, maka mereka belinya di OTC market. OTC market harusnya kalian udah ngerti ya. Udah pernah saya jelaskan juga di beberapa video sebelumnya. So, ini adalah hal yang tentunya perlu kalian keep in mind, apalagi kalian merupakan investor jangka panjang, bahwa sampai sekarang kita melihat belum ada perubahan tren sama sekali dari segi balance on exchanges. Kita masih on track melihat balance on exchanges dari hari ke hari itu mengalami penurunan. Gitu ya, tentunya ini adalah sebuah berita yang positif. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chart. Dan kita akan mulai dari Crypto Total Market Cap. Jadi ini adalah chart yang menggabungkan market cap semua cryptocurrency gitu. Dan sekarang kita berada di angka 1,88. Kalau di Coinbase tadi kurang lebih 1,9 triliun dolar ya. Dan yang pengen saya bahas di sini dari weekly chart adalah, kalau misalnya kalian perhatikan di Crypto Total Market Cap ini, menariknya kita ini sekarang berada sedikit di atas area key level di weekly chartnya, yang sebelumnya menjadi resistance yang sangat kuat. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini kita mendapatkan rejection, di sini rejection, di sini rejection, di sini kita menjadikan dia sebagai area support, di sini support, di sini ada semacam resistance, di sini juga support, di sini resistance, gitu ya. Jadi ini adalah area key level di weekly chart untuk Crypto Total Market Cap. Dan yang menjadi berita positifnya adalah minggu kemarin kita closingnya itu sedikit di atas area key levelnya, dan sekarang kita sepertinya melakukan breakout dan mencoba untuk close di atas area tersebut. Nah, apabila minggu ini kita mampu close kurang lebih di sekitaran area 1,9 triliun dolar, ini menurut saya adalah indikasi bahwa kemungkinan kita akan bisa melihat crypto total market cap kembali ke area kurang lebih 2 triliun dolar, yang menjadi area major resistance berikutnya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini adalah resistance, support,
di sini juga support yang sangat kuat, di sini juga support, di sini resistance. Jadi next areanya ketika kita sudah menembus kurang lebih 1,8 triliun dolar, itu biasanya kita akan menuju ke 2 triliun dolar. Seperti yang pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, kalau misalnya kalian perhatikan, pertama di sini, ketika kita break, kita menuju ke sekitaran 2 triliun dolar. Oke. Kemudian di sini juga sama, kita beberapa kali mencoba untuk break namun tidak berhasil sampai pada akhirnya kita breakout di atas area 1,8 triliun dolar, dan minggu berikutnya kita kemudian melihat total market cap kembali nge-retest area 2 triliun dolar sebelum mendapatkan rejection lagi. Jadi secara total market cap kita mendapati adanya indikasi baik bahwa sekarang kita berada sedikit di atas area key level di weekly chart yang harusnya kita akan sekarang bisa jadikan dia sebagai area major support gitu ya. Jadi itu adalah berita baik yang pertama. Dan kalau misalnya kita lihat chartnya Bitcoin, kalau di daily chart ya, tentunya masih ada berbagai versi ya yang mengatakan bahwa sekarang ini kita berada di pattern, ada yang bilang ini ascending triangle, tetapi tidak jarang juga yang mengatakan kita sekarang ini berada di apa? Symmetrical triangle gitu ya. Untuk keduanya, menurut saya sekarang kita udah berada di penghujung patternnya gitu guys, dan harusnya tidak lama lagi kita akan melihat market mengambil keputusan pengennya ke atas atau ke bawah. Dan so far ini masih sesuai dengan analisa kita di beberapa hari yang lalu ya guys, dimana saya udah sampaikan ke kalian bahwa saya pribadi gitu ya masih memang expect Bitcoin akan melakukan retest at least ke high di sebelah sini. Kalau misalnya kalian nonton dari video-video sebelumnya beberapa hari yang lalu, kalian harusnya udah tahu gitu bahwa dari beberapa video yang lalu saya udah sampaikan bahwa saya pribadi masih expect Bitcoin untuk at least nge-retest area di sini atau bahkan sedikit break di atasnya. Dan sekarang kita udah persis nge-retest area tersebut gitu ya. Nah, ketika nanti kalau misalnya nih kita breakout di atas area tersebut, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah momentum kita cukup untuk kemudian breakout dari area major resistance yang sudah menunggu kita di sekitaran area 43.000. Nah, kenapa area 43.000 ini menjadi area major resistance? Selain ini adalah area horizontal resistance di sekitaran sini, ini juga merupakan trend line gitu ya dari symmetrical upper trend line dari symmetrical triangle di sini. Oke, yang harusnya akan menjadi double resistance di sini. Dan akan sangat penting bagi Bitcoin, apalagi para bull ya gitu, untuk breakout dari area di sini. Karena kalau tidak, dan kita kembali mendapatkan semacam rejection dari sini, disertai dengan volume yang sangat deras, katakanlah, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kemungkinan kita akan kembali nge-retest lower trend line di sekitaran sini. Dan tentunya ini bukan indikasi baik gitu guys. Karena kenapa? Sekali lagi, bahwa symmetrical triangle ini cenderung menjadi pattern continuation gitu ya, cenderung, tetapi tidak selalu, cenderung menjadi pattern continuation. Dan kenapa kalau continuation berarti kan tren sebelumnya itu adalah bearish gitu ya. Kalau memang ini pattern continuation berarti kita kan akan breakdown ke bawah. Dan kalau memang ini benar breakdown ke bawah, maka targetnya kalau kita ukur secara teknikal, maka kurang lebih akan berada, bukan yang ini, salah. Nah, kalau anggapan kita breakdown di sebelah sini, maka kita akan nyampe di sekitaran angka 24.000 dolar gitu ya. Itu akan menjadi target dari symmetrical triangle kali ini. Tapi kalau misalnya kita mampu breakout ke atas gitu ya, tentunya itu adalah sebuah pertanda bahwa para bull sekarang udah mulai start kembali masuk ke market. Oke, dan udah mulai start lagi mengambil kendali. Dan kalau misalnya sampai akhir minggu ini kita closing candle di atas area 43.000, dan ini udah sering ya kita bahas gitu guys, mungkin kalian sampai bosan tapi ini menurut saya cukup penting. Apabila kita mampu breakout dari symmetrical triangle tersebut, oke, dan kita kemudian akhir minggu ini close di atas area 43.000, maka ini menurut saya juga adalah pertanda berikutnya bahwa kemungkinan kita akan bisa menuju ke next area major resistance di sekitaran angka 50.000. Ingat yang pernah saya sampaikan bahwa di sekitaran area ini area fighting ya bagi para bear dan bull. Dan apabila kita udah breakout ataupun breakdown dari salah satu garis biru ini, maka kita seperti akan ditarik magnet ke atas ataupun ke bawah. Itu menurut pandangan saya pribadi gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan nih, kalau memang kita bukan di symmetrical triangle tetapi berada di sekitaran area symmetrical
bukan symmetrical tapi ascending triangle, maka yang akan kita lakukan sekarang adalah ketika kita break dari sini, maka bisa jadi kita akan menuju lagi ke area 44.000, oke? Dan ini akan kembali menjadi area major resistance. Jadi 43 sampai 44 itu akan kurang lebih menjadi area resistance-nya, ya kan? Dan kalau kita mampu breakout lagi di atas, tentunya ini merupakan indikasi baik. Dan target berikutnya, kalau misalnya kita memang mampu break dari atas ke atas pattern ini, gitu ya. Kalau secara teknikal, tentunya kita bisa ukur secara pasti ya kurang lebih di sekitaran sini, guys. Ya, di sekitaran 54.000, gitu ya. Itu adalah secara teknikal apabila kita memang valid berada di ascending triangle. Mungkin kita juga bisa bantu dengan Fibonacci retracement untuk menandai beberapa area yang cukup signifikan gitu ya, terutama mungkin di sekitaran area golden pocket di 0,618 yang juga persis berada kurang lebih di 54.000 dolar. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, area-area berikutnya yang perlu diperhatikan setelah kita breakout dari area sini, ini adalah scenario bullishnya tentunya guys ya, adalah di sekitaran 50.000 yang juga sejalan dengan key levels di weekly chart kita tadi. Dan kalau itu mampu kita reclaim, maka nextnya akan berada di sekitaran 54 sampai 55 karena ini adalah area golden pocket 0,618 sekaligus memang target dari ascending triangle di sini gitu ya. Jadi itu untuk time frame yang lebih besar. Nah, kalau misalnya kita bicara short term mungkin di 1 hour chart atau 15 minute chart. Nah, di 1 hour chart yang bisa kita lihat adalah kemarin kita sempat nge-retest ke sekitaran area 40.500-an dolar. Kemudian kita mendapatkan rejection dari sana. Cuman memang permasalahannya kita tidak dikasih pattern continuation di sini, jadi saya tidak sempat masuk dan kita udah langsung kemudian berada di sekitaran 42.296 dan tadi sempat menyentuh ke 42.500-an gitu ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga di video kemarin, selama kita mampu stay di atas 40.000 harusnya kita masih bisa mengatakan biasnya sedikit di ke arah bullish gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita udah breakdown di bawah 40.000 kemudian consolidate di sini, maka ini adalah pertanda bahwa kita kemungkinan akan kembali revisit ke lower trend line-nya sekaligus mungkin area horizontal supportnya di sini di sekitaran area 38 sampai 37.000 dolar gitu ya. Dan so far so good guys, kita masih melihat bull masih mencoba nih guys untuk menuju ke next area resistance yang berada di sekitaran 43.000 dolar. Menurut saya so far saya belum pengen melakukan apapun selain menunggu terlebih dahulu karena kita sekarang juga belum mendapatkan ada pattern yang terlalu jelas menurut saya. Dan ini juga masih sejalan ya dengan yang kemarin kita sampaikan, apabila kita udah nyampe ke sekitaran area sini, ini adalah sebuah hal yang cukup menentukan menurut saya. Apakah kita akan kembali mendapatkan rejection di area 43.000 kalau ini yang terjadi gitu ya. Kemudian kita tidak mampu stay juga di atas 40.000, maka kita akan kembali ke sekitaran 38.000-an di sini atau 37.000-an sebagai area major supportnya. Tetapi kalau misalnya kita mampu breakout di atas area ini gitu ya, breakout di atas ini, kemudian membuat pattern continuation, nah maka dari sini saya pribadi mungkin baru akan mencari setup lagi untuk masuk. Dan next targetnya tentunya apabila kita melakukan hal ini adalah di sekitaran 46.000-an. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.